Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodong salam obat mujarab. Pak Ustadz salam, ada yang belum jawab. Ulangi ya. Menjawab salam itu hukumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah itu senang, suka dengan sesuatu yang ganjil. Barusan Pak Ustadz salam 2 kali, biar ganjil sekali lagi ya. Kodong salam digergaji. Yang jawab salam Pak Ustadz doain naik gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP PGRI Brebes beserta Bapak Ibu Dewan Guru, Staf dan karyawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doakan beliau, guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa panjang umurnya. Amin. Ini kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan panjang umurnya, tambah rizkinya, tambah istrinya, dan mudah-mudahan senantiasa tambah istiqomah dalam mengajarkan ilmunya kepada kita. Amin ya robbal. Ketinggalan pula anak-anakku sekalian, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, kayak sekuteng, burung pada mateng, dan semuanya saja keluarga besar SMP PGRI Brebes yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah biidznillah biaunillah. Pada kesempatan pagi kali ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan dan kesempatan untuk melaksanakan acara perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan acara ini senantiasa diberkahi oleh Allah. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya robbal. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bapak Ustadz cak dulu, kelas 9 suaranya mana? Kelas 8 suaranya mana? Kelas 7 mana? Kirain suaranya alhamdulillah.
Kedua kalinya sholat masalah mari kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan kita semua yang cinta mahabbah kepada baginda Rasul dengan memperbanyak sholawat, kita semua kelak akan mendapatkan syafaatul uzma besok di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Sholawat busro. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina ila adalina Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, Pak Ustadz mau bertanya, apakah kalian cinta kepada Nabi? Cinta. Sungguh? Yakin? Apa buktinya kalau kalian betul-betul cinta kepada Nabi? Betul, salah satu bukti cinta kita kepada Nabi di antaranya dengan gemar rajin membaca sholat. Ibarat ada dua sejoli pemuda-pemudi lagi jatuh cinta, cie-cie. Taruhlah namanya Darto sama Eni. Darto cinta bingit sama Eni. Karena saking cintanya, pagi hari selalu menyebut namanya. Oh Eni. Siang hari, oh Eni. Malam hari, oh Eni. Sebaliknya, Eni pun sama demikian. Karena fall in love, jatuh cinta sama Kang Darto. Padahal Darto nya wong cilik, gering, pilakan, rambutnya putih, urip maning. Tapi karena cinta, kata Eni, oh Kang Darto, engkaulah Arjuna irengku. Karena cinta, ya disebut terus, betul apa betul? Begitu juga ketika kita cinta kepada Nabi, pasti lidah kita akan gemar senantiasa menyebut nama Nabi atau membaca sholat. Halo. Apalagi ya Allah, membaca sholawat itu abot apa endeng? Yakin? Pagi hari tukang sound system Mas Nali pada sugi. Pertama kali pagi hari nyetel sound system. Kalau pagi hari dirongna sholawatan penak apa penak? Siang hari sholawatan diringi hadro penak apa penak? Malam hari ibunya sholawatan diiringi qasidah penak apa penak? Pagi, siang, sore, malam sholawatan didengarkan tetap enak, betul? Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi biha ashron. Barang siapa yang mau membaca sholawat atasku sekali saja, maka baginya 10 kali kebaikan. Alhamdulillah. Baca sholawat sekali dapat 10 ganjaran. Berarti kalau baca 10 kali dapat 100 kali pahala, 100 kali ganjaran. Penak apa penak?
Ibu guru sebelum berangkat sambil goreng tempe, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Anak-anak ya di rumah sambil nyaponi rumah, latarnya disaponi, Sallallahu alaihi Muhammad, sehat. Sallallahu alaihi Muhammad, sehat. Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, sehat. Penak apa penak? Sambil dolani adine ngomong anak kita, cucu kita, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, tetap enak. Bahkan sholawat mau diiringi apa saja, dengan langgam apa saja, enak dilantunkan, betul? Mau sholawatan model Sunda ya enak, mau sholawatan model Jawa ya enak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Penak apa penak? Tetangganya Pak Ustadz Wadarmi untune tak kari loro pipine wis peot ya sholawatan sambil dungu Pak Ustadz nggak datang-datang. Allah doa salamu ala doa Rasulillah, sholat doa salamu ala Yasin Habibillah. Karena udah peot. Kata Wadarmi laguin, ibu-ibu ayo ngaji, ngaji sama Ustadz Humedi, ngaji bikin adem hati, ngaji buat sahur mati. Kesinggung yang muda-muda nggak datang. Wadarmi isi-isinan nemen yakinnya orang teka di koneknya dan speaker, akhirnya datang gini, Wadarmi kenapa aku nggak ngaji? Wahai Wadarmi nyong orang ngaji karena lagi repot nyuci kolornya suami, semalam ngobrol 2 kali. Ini Wadarmi ya, sholawat itu enak dilanggam apa saja boleh Pak Ustadz, boleh sah. Jangankan kita sholawat diiringi hadroh, diiringi organ saja nggak apa-apa, silakan, asalkan tetap muji kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Halo, itulah bukti pertama cinta kita kepada Nabi ditunjukkan dengan senantiasa gemar menyebut asma Nabi, membaca sholawat. Satu ketika zamannya Nabi Musa alaihissalam, ada orang yang paling jelek di lingkungan itu, sampai dicap gak ada kebaikannya. Orang-orang di sekitar gak suka dengan orang ini, sampai orang ini meninggal dunia, jenazahnya tidak ada yang mau ngurusi, gak ada yang mau mandiin, gak ada yang mau ngubur. Jenazah ini apa? Dibuang di tengah hutan, di pinggir tempat sampah. Akhirnya apa? Datanglah Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada warga, wahai warga, wahai fulan, apa betul hari ini ada orang yang meninggal ciri-cirinya seperti ini? Oh betul Musa, itu adalah orang yang paling jelek di sini, dan saking jeleknya orang sekitar di lingkungan ini tidak ada yang mengurusi. Kamu mau tahu keberadaannya? Orang itu sudah kami buang di tengah hutan sana. Ternyata betul, Nabi Musa alaihissalam perlahan mencari di mana jenazah itu dibuang. Ketemu di tengah-tengah hutan, di pinggir tempat sampah. Ya Allah, kasihan sekali. Akhirnya apa? Jenazah ini diurus oleh Nabi Musa alaihissalam.
dimandikan, dikafani, disolati, baru dikuburkan. Baru para warga bertanya, wahai Musa alaihissalam, apa baiknya orang ini? Kenapa kamu bela-belain untuk mengurus jenazahnya? Bukankah sudah kami buang karena sudah kami anggap orang ini paling jelek-jeleknya orang ini, tidak ada kebaikannya. Oh, nanti dulu ada kebaikannya. Kenapa saya jauh-jauh datang ke sini? Karena orang ini punya satu kebaikan. Mau tahu kebaikannya orang ini? Mau tahu, mau tahu banget. Kasih tahu nggak ya? Ternyata kebaikannya cuma satu. Sekali-kalinya orang ini yang dianggap jelek oleh lingkungan, ternyata pernah sekali-kalinya membaca sholawat. Satu ketika dia masih hidup, si orang jahat ini, orang jelek ini menemukan sobekan kitab Taurat. Kemudian diambilnya, ada tertulis Sallallahu ala Muhammad. Baru itu dibuang lagi. Subhanallah, baru hanya sekali baca sholawat saja mendapatkan syafaatnya. Subhanallah. Apalagi kita, pasti orang Islam, pasti kita semua itu setiap hari baca sholawat. Betul apa betul? Apalagi sholawat Ibrahimiyah pasti kita baca ketika dalam keadaan sholat tahiyat. Hafal ya? Sholawat Ibrahimiyah hafal? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini namanya sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang paling utama. Walaupun ada sholawat-sholawat yang lain yang kita hafal, sholawat Tibil Qulub, sholawat Busro, sholawat Nariyah, sholawat-sholawat yang lain, tetapi sholawat yang paling utama adalah sholawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika dalam keadaan sholat. Subhanallah. Inilah pentingnya kita membaca sholawat. Mudah-mudahan kita yang senantiasa cinta, gemar membaca sholawat, kita semua akan mendapatkan syafaat nikmat dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Ya Rasulullah wa ya Nabi ya Nabi maka syafaat Ya Rasulullah
Nabi, mari kita gemar lidah kita, lisan kita basah dengan kalimat sholawat. Yang kedua, apa buktinya kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau kita betul-betul cinta, setidaknya kita mau mengerti siapa itu Nabi, siapa itu Rasul, bagaimana kehidupannya. Betul apa betul? Seperti halnya lagi kembali kepada Darto sama Eni. Karena Darto cinta banget sama Eni, Darto akan mencari tahu apa yang jadi kesenangannya Eni. Betul? Oh, Eni itu senangnya martabak. Jadi kalau aku main ke rumah Eni, saya harus bawa martabak. Karena tahu Eni gak doyan rambutan, kok didatangin dibawain 5 kilo rambutan. Oh sorry lah ya, Eni gak level. Hah? Oh, Eni itu sepatunya nomor 34. Oh, Eni itu senangnya Robani, Nibras, Miulan, Delima. Ya ini, begitu juga Eni akan cari tahu apa yang menjadi kesenangannya Darto. Coba bayangin kalau Darto sama Eni cinta. Toh, ganjil toh. Toh, kamu senang sama Eni toh? Iya, aku cinta banget. Betul, kamu cinta sama Eni? Betul. Coba aku mau tanya toh, kalau kamu betul-betul cinta sama Eni, aku mau tanya toh, siapa nama ibu Eni? Siti. Toh, kalau kamu cinta sama Eni, saya mau tanya toh, bapaknya Eni namanya siapa toh? Castro. Orang kalau cinta biasanya tahu semuanya. Toh, kamu senang sama Eni toh? Iya. Saudaranya Eni siapa aja toh? Ada berapa toh? Saudaranya ada 3. Siapa? Ya, Ika, Isa, Budi. Begitu juga kalau kalian betul-betul cinta kepada Nabi, coba Pak Ustaz tanya, siapa nama ibu Nabi Muhammad? Siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Coba satu lagi, sebutin nama anak-anaknya Rasulullah. Maju. Yang maju kasih kuis. Sebutin putra putrinya Rasulullah. Lumayan. Ayo. Siapa yang mau maju? Yang cowok boleh silakan maju sini. Sebutin nama-nama anaknya Rasul. 3 cowok, 4 cewek. Ada yang mau? Gak ada yang mau? Sebutin anaknya Rasulullah. Nah, sini. Sebutin, kamu apa masuk? Gak ada yang mau? Ya, masuk lagi belum. Ya, kita sambut. Namanya siapa namanya? Risma Jamet. Nama kamu, masa nama aku? Coba tahu ya nama anak-anaknya Rasulullah ya. Siapa aja? Abdullah, Qasim, Ibrahim, Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah, Fatimah. Iya, 100. Silakan ambil sepedanya. Iya, tepuk tangan. Kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi, minimal tahu sejarah riwayat keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takoni anaknya Kanjeng Nabi belum. Giliran takoni anaknya Raffi Ahmad siapa baik? Tahu semua. Hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang krisis. Apa idola? Anak-anak kita, generasi kita kurang mengidolakan dengan nabinya. Bahkan apa? Hanya menggandrungi HP. Betul apa betul? Maka pentingnya peringatan Maulid Nabi, kita ceritakan kemuliaan Nabi. Halo, Nabi itu makhluk yang paling mulia. Nabi itu sempurna.
Jangankan jasadnya, akhlaknya pun sempurna. Mau tahu kesempurnaan Nabi? Apaan tuh? Nabi Muhammad itu sudah mulia dari sejak lahir. Diterangkan dalam kitab Maulid. Ada berbagai macam maulid. Maulid Tibai, Maulid Ad-Dailami, Maulid Syarqul Anam, Maulid Simtudurur, dan maulid-maulid yang lain menjelaskan kesempurnaan kemuliaan Rasulullah sejak lahir. Wa barasa sallallahu alaihi wasallam wa sallama wa di ayadaihi alal ardi rafi'ar rasahu ila sama'il aliyah mu'miyam bidalika rafi ila sudatihi. Ya pinter wa ulah. Nabi ketika dilahirkan ceprot orang langsung sujud wadi ayadaihi alal ardi. Bayi Rasul kecil wadi ayadaihi alal ardi, tangannya menapak di atas bumi. Rafi ar-raqsau ila sama'il aliyah, kepalanya melihat ke atas langit. Subhanallah. Pertini ini ada nggak di Brebes bayi lahiran kayak gitu? Ceprot. Halo Bu Bidan. Halo Mama. Rasulullah SAW dilahirkan sudah dalam keadaan sujud. Bahkan apa ya Allah dalam bait yang lain, wa ulida sallallahu alaihi wasallam wa sallama nadifan mahtunan mahtu'an surati bi qudratil ilahiyah Qayyiban dahinan makhulatan bi kuhlil inayati aina. Nabi dilahirkan sudah dalam keadaan bersih banget. Bahkan apa? Ada keterangan Rasul itu dilahirkan sudah dalam keadaan mahtunan, sudah berkhitan. Coba bayangin kalau ada tetangga kamu ada ngelahirin bayi, bayinya sudah disunat, pasti geger. Wah, siapa ini yang nyunati? Disunati jin? Apa di dalamnya ada dukun bayinya? Nah, mahtunan mahtu asurroti bi qudratil ilahiyah. Tali pusarnya Rasul ketika dilahirkan sudah terpotong secara rapi. Makhulatan bi kuhlil inayati aina, bahkan Rasulullah bayinya sudah memakai celak baunya wangi. Hebat apa hebat? Bahkan ya Allah ketika itu 12 Rabiul Awal bertepatan dilahirkannya Rasulullah, Raja Abroha berkehendak ingin menghancurkan kota Mekah. Kenapa Raja Abroha ingin menghancurkan kota Mekah? Karena dia itu iri. Kok kenapa Mekah yang ramai setiap tahun didatangi orang berhaji berumroh? Akhirnya apa? Raja Abroha membuat miniatur Ka'bah ikut-ikutan. Kayak di Mekah dibuat pasar tapi enggak laku. Akhirnya Pak Raja Abroha gimana caranya Mekah harus hancur? Mengutus ratusan bala tentara gajah. Ratusan bala tentara gajah. Allah tidak rela tanah suci diinjak-injak mau dihancurkan. Akhirnya Allah dalam surat Al-Fil diterangkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah tidak rela bala tentara gajah mengobrak-abrik kota Mekah. Akhirnya apa? Mengutus burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil, menjatuhkan batu-batu kerikil dari neraka sehingga batu itu jatuh pada tentara-tentara gajah.
asfin makul. Gajah itu apa? Mati hangus. Diibaratkan dalam surat Al-Fil, fajalam ka asfin makul, kayak daun-daun yang digerogoti ulat. Subhanallah. Kemuliaan ini untuk memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama pada waktu itu zamannya kering kerontang, tetapi dengan dilahirkannya Rasulullah, bunga-bunga justru bersemi, berbuah lebat, bahkan hewan-hewan, burung-burung saja bernyanyi, bersolawat menyambut kehadiran lahirnya, launchingnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan dalam satu qasidah, rohatil maulidi ilayalil maulidi rohatil atyaru tashdud, burung-burung saja bergembira ria, senang dengan dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan tanda kebesaran kemuliaan, baru saja dilahir. Tanda-tanda keistimewaannya sudah banyak bermunculan, termasuk api keabadian yang tiap hari tidak pernah padam di Persia. Satu ketika 12 Rabiul Awal api itu padam. Subhanallah. Wa bariku nuri abdud, malam hari cahaya berkilatan seperti halnya sore siang hari. Karena apa? Menyambut mulianya kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Hebat apa hebat Nabi? Bahkan di maulid yang lain diterangkan, Nabi itu, Nabi itu tidak pernah menguap. Beda kalau kita dikit-dikit nguap, dikit-dikit nguap. Orang pernah angup. Tahu ya menguap ya? Satu ketika ada profesor membuat disertasi menolak sunnah Rasul. Oh, orang Islam kok jorok, kalau menguap kok ditutup pakai tangan. Itu kan ada virusnya. Padahal kan tidak sembarang tangan. Kalau menguap itu yang ditutup pakai tangan bagian luar. Akhirnya profesor ini menolak sunnah. Satu ketika dia menguap angup dan tidak mau ditutup, akhirnya apa? Allah murka seketika itu dan selamanya. Wong kowe ora bisa mingkem. Kasihan dirasain. Makanya jangan main-main dengan sunnah Rasul. Sampai akhirnya orang ini meninggal dunia karena apa? Mulutnya terbuka terus, mangap terus, kemasukan virus, kemasukan serangga dan sebagainya, sampai mati mengenaskan. Naudzubillah, summa naudzubillah min. Maka Bapak Ibu anak-anakku sekalian yang saya cintai, kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi, tidak hanya kita membaca sholawat saja, tidak hanya kita membaca maulid saja, tapi sedikit demi sedikit kita belajar meniru, mencontoh keteladanan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Contoh kecil saja akhlak mulia. Satu ketika Sayyidatina Aisyah ditanya, ya Sayyidatina Aisyah, ceritakan kepadaku sahabat bagaimana akhlak mulianya Rasulullah. Mau tahu akhlak mulianya Rasulullah? Kata Sayyidatina Aisyah, kalau mau pengen tahu bagaimana kemuliaan akhlak Nabi, wawal Quran, itulah semua yang ada di Quran. Itu akhlak mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Contoh kecil saja, Nabi Muhammad Rasul itu tidak pernah marah, tidak pernah jengkel. Beda dengan kita orang. Halo, kalian pernah jengkel? Pernah marah? Jangan sampai ya gara-gara rebutan cewek. Kayak yang kemarin itu di Cilacap, itu ternyata hanya rebutan cewek dan sebagainya, sampai memukuli. Naudzubillah, summa naudzubillah min. Rasulullah itu tidak marah, dilempari kotoran onta, diludahi hampir setiap hari ketika berjamaah, tapi tidak pernah marah. Bahkan satu hari ketika Rasulullah setelah berjamaah
Rasulullah merasa kehilangan kok, tumben ya, nggak ada yang ludahi saya, nggak ada lagi yang lemparin kotoran onta. Sahabat bilang, ya Rasul, itu orang yang biasa ngotorin kamu ya Rasul, yang biasa meludahi panjenengan ya Rasul, orangnya itu lagi sakit Rasul. Coba bayangin kalau kamu yang merasakan ada teman kamu yang biasa usil nyakiti kamu, tiba-tiba teman kamu lagi sakit, apa omongan kamu? Rasain, puas. Apa? Bahasanya apa? Boleh. Rasain tuh, ya, ngerjain aku terus. Tapi Rasulullah lisannya tidak demikian. Orang yang biasa menyakiti, meludahi, justru ketika sakit malah didatangi, dijenguk, didoakan. Subhanallah. Weh, bareng-bareng. Weh, bareng-bareng. Promo. Inilah hebatnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu ketika sore hari Rasulullah terlihat seperti halnya haus, duduk. Kemudian Sayyidatina Aisyah tergopoh-gopoh, keburu-buru menyiapkan minuman. Monggo ya Rasulullah. Nah, lupa, saking terburu-burunya tadi yang diaduk itu bukan gula tapi garam. Monggo ya Rasulullah. Ternyata setelah diminum oleh Rasul, ya Allah, rasanya asin. Tapi Rasulullah tidak marah. Beda dengan kita orang. Gimana Pak Guru? Kalau panjenengan dibuatin wedang asin, Pak, mata melek kok. mata melek. Orang disiram nabe untung ya Pak. Tapi Rasulullah nggak demikian, Pak. Dibuatin wedang kesalahan, rasanya asin, malah diundang istrinya. Ya Humairah, wahai istriku ayang beb, yang pipinya merona kemerah-merahan. Ibu guru pernah diundang ayang beb sama suaminya? Gak pernah. Kasihan dulu. Dibuatin wedang kesalahan, malah dia diundang ayang beb. Ya Humairah, sore hari ini aku ingin romantisan berdua denganmu. Duduklah ke sini di pangkuanku dan kita minum secangkir minuman ini berdua denganmu. Cie. Monggo Aisyah. Akhirnya Aisyah dengan senang hati, terima kasih ya Rasul. Setelah diminum, ya rasanya asin. Maaf ya Rasul, tadi saya keburu-buru. Apa? Lisan Rasulullah, nggak apa-apa. Manusia itu panggonane salah, kadang lupa. Anak lanang kayak gini Pak. Lah kok anak? Jujur teman yakin langkah. Inilah akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Rasulullah itu manusia, tapi bukan sembarang manusia. Betul apa betul? Muhammadun basyarul kalbashari. Muhammadun basyarul kalbashari. Nabi Muhammad. Rasulullah niku basyarul basyariyahnya itu manusia, tapi bahwa kal yakudi bainal hajari.
Perbandingannya dengan kita manusia, Rasulullah ibarat intan permata, tetapi kita hanya batu biasa. Halo, intan permata dengan batu biasa, mahalan mana? Batu biasa, batu blonos, batu belah, batu kerikil, sadar paling pira harganya. Itu ngatus yang ketemu, tapi satu jempol intan berlian regane Inilah perbandingannya Rasulullah dengan kita manusia biasa. Maka Pak Ustaz, ya susah kita mencontohnya. Ya namanya saja latihan. Karena apa? Maulid Nabi yang sesungguhnya tidak hanya kita cinta, buktikan kecintaan kita dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa mencontoh 50%, ya 30%. Belum bisa 30%, ya 10%. Pak Ustaz jangan 10%, kebanyakan 0, sekian persen. Ya wis, alhamdulillah. Kita itu kalau dipikir-pikir memang kadang ya Allah justru kebalikannya dengan Rasul, Pak, Bu. Halo Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, Rasul itu sedikit makannya, beda dengan umatnya. Dikit-dikit makan, dikit-dikit habisnya aja makan ya Bu. Ya Allah, kita itu kadang kebalikannya. Rasul itu Pak, Bu, adik-adik, Rasul itu bentar tidurnya. Kalau kita umatnya bentar-bentar tidur. Kok udah turu Pak? Bentar-bentar tidur, bentar-bentar tidur. Kita itu kebalikannya dengan Rasulnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melalui Maulid Nabi inilah kita ceritakan teladan Rasulullah, akhlaknya mulia. Sehingga dengan Maulid Nabi itu betul-betul menumbuhkan cinta mahabbah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, cinta ya kepada Nabi ya, cinta ya. Apa sih itu cinta? Cinta, C-I-N-T-A. Cinta itu adalah kadang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Halo. Satu ketika ada seorang ibu yang betul-betul cinta sekali dengan Rasulullah, sayang dengan Rasulullah, sampai-sampai seorang ibu itu minta izin kepada suaminya, wahai bapak, aku cinta dengan Rasulullah, aku menghargai menghormati Rasulullah, saya boleh Pak ingin memasakkan masakan untuk Rasulullah Pak? Boleh Pak? Boleh, silakan. Padahal bapaknya besok pagi mau berangkat perang. Pada waktu itu kalau nggak salah perangnya namanya perang Khandaq, perang yang menggunakan strategi parit. Akhirnya yaudah Bu, besok bapak sebelum berangkat, bapak mau nyembelih kambing itu yang ada di belakang. Nanti ibu masakin. Setelah bapak pulang dari perang, nanti kita panggil Rasulullah makan bersama dengan keluarga kita. Betul. Pagi hari bapaknya sudah bersiap menyembelih seekor kambing. Dengan apa? Maksudnya hormat, karena cinta memuliakan Rasulullah. Bu, ini kambingnya udah aku potong, silakan nanti dimasak yang enak ya Bu. Doakan bapak berangkat perang bersama Rasulullah dan tentara pasukan muslim yang lain, diberikan kemenangan. Alhamdulillah, ternyata betul. Sore hari ya, bapaknya sudah mulai bergegas. Ternyata pada waktu siang hari ada kejadian yang luar biasa. Bapak ibu ini punya 2 orang anak laki-laki semua, kakak beradik. Pada waktu ditinggal perang, kakak beradiknya main-mainan. Kak, main-mainan yuk apa deh, main-mainan apa? Main-mainan kayak bapak, adik jadi kambingnya, kakak jadi bapaknya. Nanti kakaknya beli adikku. Ternyata betul, karena masih kecil belum tahu apa-apa, niru yang dilakukan bapaknya. Ya udah, kakak mau ambil golok dulu, dede siap-siap jadi kambing. Embek. Karena masih kecil nggak tahu apa-apa, diperagain betul apa yang dia lihat. Maka betul Bapak Ibu guru, ada pepatah mengatakan children see, children do. Anak itu akan melakukan apa yang dia lihat. Ternyata betul
meragain apa yang dilakukan bapaknya. Kakaknya nyembelein adiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersimbah darah, adiknya mati. Dek, bangun dek. Adiknya meninggal dunia. Akhirnya apa? Si kakaknya berteriak, ibu, ada apa? Ibunya lagi masak daging untuk menghormati Rasulullah. Naik ke atas loteng tingkat 2. Ada apa kak? Ibunya kaget. Adik sudah bersimbah darah. Kakaknya takut, loncat dari loteng. Mati lagi. 2 anaknya mati semua. Gimana perasaannya seorang ibu kalau tertimpa musibah seperti ini? Ibunya pasti luar kalau ibu sini. Tapi ibu ini enggak, diem aja. Karena dari awal sudah berniat menghormati Rasul, mau memasakin sedangkan masakannya belum matang. Kedua anaknya yang meninggal dunia segera diurus sendiri. Dimandikan, dikafani, dikubet, digeletaknya di dalam kamar. Sambil hatinya ya Allah menahan tangis, menahan kesedihan yang mendalam. Tapi apa? Tetap tegar. Saya harus tetap menghormati Rasulullah. Rampungin masa kambingnya. Sore hari bapaknya pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Alhamdulillah Bu, Bapak dan pasukan Rasulullah selamat mendapatkan kemenangan. Bapaknya mulai bertanya-tanya, kok sepi sih Bu? Anak-anak kemana? Ibunya mulai berdebar-debar. Aduh, Bapak udah tanya. Mulai gagap ditanya, anaknya di mana? Angin. Udah pak, itu ada adik sama kakak di dalam kamar. Cepet pak, segera panggil Rasulullah. Kita ajak makanan, itu makanan sudah siap di meja makan. Akhirnya betul Rasulullah diajak ke rumahnya, disaji untuk makan bersama dengan keluarga. Sudah di meja bapaknya Rasulullah dan ibunya. Rasulullah pun penasaran. Bertanyalah Rasulullah, kok tumben ini anak-anak pada kemana ibu? Ibunya gagap lagi. Ada di kamar. Cepat Bu panggil. Ibunya bingung. Aduh rutak semuanya. Keringatnya sudah sejagung-jagung. Akhirnya bapaknya, ya udah, saya aja yang mau manggil anak. Bapaknya mulai mendekat ke kamar anaknya. Ibunya, ya Allah, keringatnya sudah bergerojos-gerojos. Akhirnya apa? Pegang daun pintunya. Setelah itu dibuka kamar kedua anaknya. Cia. Ternyata kedua anaknya lagi enjot-enjotan di kasur. Ibunya bingung. Sini kata bapak. Keluar kamu. Adik, kakak cepat-cepat. Udah ditunggu Rasul, ayo kita makan. Ibunya bengong-bengong banget. Perasaan udah mati. Akhirnya makan. Ya. Ternyata ketika Rasulullah yang bertanya, malaikat Jibril membisiki, ya Rasul. Sebelum tadi bapaknya membuka pintunya, Rasulullah dibisiki oleh malaikat, ya Rasul, sungguh keluarga ini adalah orang yang hormat cinta kepadamu. Ibunya itu memasakkan daging kambing sebelum bapaknya berangkat perang denganmu ya Rasul. Pagi tadi dia menyembelih seekor kambing, tapi setelah ditinggal anaknya itu mengikuti melu-melu mainan menyembelih kambing. Itu anaknya di dalam sudah jadi mayit. Ketika bapaknya melangkah, ternyata Rasulullah memohon kepada Allah, kalau memang keluarga ini hormat kepadaku sampai sedemikiannya, aku malu, ya Allah, hidupkanlah lagi kedua anakku. Ternyata betul dikabulkan. Ketika dibuka, anaknya hidup. Ada lagi yang diceritakan Sayyid Ali Al-Maliki, seorang tokoh ulama besar dari Mekah. Satu ketika di Libanon sana
ketika Maulid Nabi ada anak Nasrani, anak cewek. Suatu ketika anak ini kena peluru nyasar. Tangganya yang muslim lagi mengadakan Maulid. Ya Nabi salam alaika. Kalau sini kan biasanya apa? Nulet kembang api mercon. Dur. Tapi di Libanon sana nggak tanggung-tanggung. Yang dinyalakan itu langsung senapan, bedil, dur. Ya Nabi salam alaika, dur. Ternyata ada peluru yang nyasar ke kepala anak seorang Nasrani. Akhirnya ibunya itu marah-marah mengumpat, ini gara-gara Maulid Nabi, ini gara-gara mahalul qiyam umatku wahai Muhammad. Tanggung jawab engkau Muhammad. Anaknya dilarikan ke rumah sakit, dokternya nggak menangani. Mohon maaf Bu, peralatan di sini nggak lengkap. Ini pelurunya sudah menyarang terlalu dalam di kotaknya. Harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih hebat, jos lagi. Di mana? Di luar negeri. Sampai ibunya mengumpat, gara-gara Maulid Nabi nih, anak saya bocor kepalanya. Akhirnya apa? Ibunya menunggu. Dokter sudah memvonis anak ibu kritis, kami sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Sulit Bu mengangkat peluru yang menyarang terlalu dalam. Akhirnya apa? Ibunya keluar sebentar ke kamar kecil. Tiba-tiba Rasulullah SAW hadir di ruangan anak tersebut. Kemudian apa? Mengusap kepalanya yang tadi tersarang peluru, diusap, hilang luka yang ada di sarang kepalanya. Kemudian anak itu bilang, ibunya baru datang mau masuk. Ibu, tutup pintunya. Ibunya bingung, maksudnya apa? Jangan biarkan dia keluar. Ibunya bingung, nggak lihat apa-apa, nggak ada orang. Akhirnya apa? Ibunya mendekat. Betapa herannya, terkejutnya, luka yang bersarang di kepala ternyata sudah hilang. Subhanallah. Anakku, kenapa kok kamu bisa seperti ini? Ibu tadi Rasul datang Bu, Rasul datang mengusap kepalaku. Ibunya menangis. Ternyata betul Rasul itu bertanggung jawab atas segala perayaan Maulid yang dilakukan oleh umatnya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Allah Rasul pun meridhoi acara ini dan kita semua dijadikan putra putri yang soleh dan solihah, berbakti kepada nusa, bangsa dan agama. Amin ya robbal. Mungkin itu saja yang bisa Pak Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir Pak Ustadz mau berpantun. Maring bawen karo Mas Galih. Wis aja kesuwen soalnya wis ngelih. Mas Rian sama Elvi Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talaminana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli su'i wa dhair. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz di atas wacananya. Semoga apa yang telah disampaikan akan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.